Masya Allah, tabarakallah. Tema hari ini ya Allah, aku banget. Bukan aku banget sih ya, mungkin banyak semua orang juga kayak gini kali ya. Tentang gimana caranya supaya rumah tangga kita nggak dikopoin sama orang tua. Karena kadang-kadang yang namanya orang tua itu walaupun kita udah nikah, udah punya banyak anak, tetap aja dianggapnya anak kecil. Karena apapun pasti orang tua ngomongnya gini, kamu tuh nggak tahu pengalamannya, mama tuh lebih tahu daripada kamu, atau nggak papa tuh lebih tahu daripada kamu. Nggak, biasanya sih mama sih yang kayak gitu sih gitu. Jadi gimana caranya kita bilang? Kenapa sih Caya, ampun pagi-pagi ngomel-ngomel. Ini udah mulai syuting ya? Iya. Ups, ketahuan. Karena gini loh Ustadz, kalau yang namanya rumah tangga itu kalau harusnya kan ya orang tua lepas aja dong gitu. Tapi kadang-kadang tuh orang tua tetap intervensi, bilang katanya anaknya nggak punya pengalaman, mama yang lebih punya pengalaman. Jadi kamu tuh harus dengerin mama. Kok aku jadi kepo ya? Ya kan? Nah karena memang iya, karena temanya kita hari ini itu tentang jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Tuh. Oh gitu, jadi tema kita hari ini jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita yang Masya Allah banget hari ini, kita bahas dulu yuk, ada berita viral nih. Yang pertama-tama ada artikelnya, kita baca. Ada TKI di Singapura dipukuli majikan hingga buta. Nauzubillah min dzalik, summa naudzubillah nih Ustadz Maulana. Ya Allah, Ustadz Syam gimana menurut Ustadz Syam? Ada perlakuan kita terhadap ART, asisten rumah tangga, karyawan yang kerja sama kita, supir atau siapapun yang bantu kehidupan kita sehari-hari. Nabi SAW bersabda ketika mengingatkan seorang majikan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu, dan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Artinya orang-orang yang bekerja dengan kita. Saking tingginya kita harus memuliakan mereka, Nabi menyandingkannya dengan perintah yang sangat tinggi, yaitu sholat. Biasanya kan sholat, zakat, sholat, puasa. Saking tingginya nih perintah untuk menjaga orang yang bekerja di bawah kita, yang ada di dalam naungan kita, maka subhanallah disandingkan dengan sholat. Artinya orang yang meremehkan sholat adalah orang yakni fasik. Bahkan orang itu bisa keluar dari Islam, bisa rusak syahadatnya. Begitu pula ketika mereka meremehkan orang-orang yang bekerja di bawahnya, apalagi sampai menzaliminya. Jangankan memukuli, menggaji dengan telat, atau yakni yang namanya menunggu keringatnya kering, atau mungkin menunggak pembayarannya, itu sudah termasuk zalim di dalam agama Islam. Maka subhanallah, yang kami ingatkan orang-orang yang punya karyawan, yang punya pekerja di bawahnya, jangan sampai mereka terlambat untuk gajian, jangan sampai mereka merasa terzalimi, karena orang yang sengaja menahan daripada upah orang yang bekerja di bawahnya, maka itu sama saja dia sudah bersiap-siap untuk mengalami kebangkrutan. Jadi kalau ada orang sengaja, dengan sengaja dia menahan upah daripada orang yang bekerja di bawahnya, berarti dia sedang bersiap-siap mengalami kebangkrutan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sebenarnya dalam Islam itu diajarkan bahwa walau apapun pekerjaannya, karena sebenarnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang mencari uang halal kan. Betul. Jadi apapun pekerjaan mereka, berapapun gajinya. Nabi Jadi SAW sangat menghargai orang-orang yang mencari rezeki. bukan masalah tentang jabatan ya. Betul, baik, Masya Allah. jazakallah khair Ustadz Syam. Nah ini ada berita viral nih yang kedua. Kisahnya adalah tentang viral kisah wanita RI dinikahi dengan pria Belanda tuh. Nah ini lewat aplikasi jodoh muslim. Nah gimana nih Ustadz Maulana? Boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam itu kalau ketemu sama pasangannya lewat aplikasi? Karena kadang-kadang kalau lewat aplikasi kan maaf ya, julid dikit nih pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Ih bening banget gitu kan, pas ketemunya astagfirullah gitu. Nah, itu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, selamat ya. Masya Inilah Allah. namanya rahasia jodoh. Jodoh itu tidak ada yang tahu. Dan ternyata rahasia jodoh itu ada dari kalangan, bisa jadi datangnya dari pertemuan dan sebagainya. Dan ternyata Allah mempertemukan jodohnya lewat aplikasi. Jadi kalau mau ditanya, bagaimana nih jodoh lewat aplikasi? Jawabannya sah-sah saja. Yang penting nanti ada tahapan berikutnya. Ada ta'aruf, kemudian ada hitbah, baru kemudian akad nikahnya. Dan yang paling penting harus dalam artian mengikuti syariat Islam.
Jangan sampai syaratnya dan rukunnya tidak terpenuhi. Kalau syarat dan rukun terpenuhi, jadi aman pernikahan ini. Dalam hal ini, inilah rahasia di balik jodoh. Karena gini, kita tidak tahu siapa dan bagaimana dengan jodoh kita, tapi dengan caranya Allah mempertemukan hambanya dengan jodohnya masing-masing. Sebagaimana rezeki itu datang, begitu pula kematian tidak ada yang tahu. Bisa tahu aplikasinya apa sih? Ustaz ntar dulu, aku ngasih taunya nanti Mau download ya? Mau download, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku. Nah jamaah, tadi kita udah bahas nih tentang berita viral pada pagi hari ini. Kita langsung hari ini masuk ke tema kita tentang jangan kepo sama rumah tangga anakku. Nih ada guru-guru kita, ada Ustadz Hilman, Ustadz Syam, dan juga Ustadz Maulana. Berbicara tentang jangan kepo terhadap rumah tangga anakku. Kadang-kadang kan orang, bukan kadang-kadang sih, memang bener orang tua itu adalah pintu surga ya, Ustadz Syam ya, Ustadz Hilman ya, betul kan? Nah berarti artinya kalau ada pintu surga di dalam rumah kita, Masya Allah kita harusnya bahagia dong. Ya. Tapi kalau pintu surga tersebut gitu, khususnya ibu biasanya kalau tinggal satu atap sama kita, jangankan ngomongin pintu surga, ngomongin masalah bawang aja bisa ribut. Waduh. Masalah cabe aja bisa ribut, ya kan? Masalah cara nyuci beras aja tuh bisa. Subhanallah. Ya Inilah luar biasanya host kita. Karena banyak pengalaman. Dalam dunia sinetron. Kan ada sinetron tentang rumah tangga kan. Kasih tahu lah pengalaman ini live nih. Masya Allah. Ini kalau resiko kalau tinggal satu atap bareng mertua ataupun orang tua, pastinya semua yang dilakukan pasti dikomentarin, dikepoin. Kalau kayak gitu mendingan ya, ributnya sama orang tua sendiri apa mertua? Ayo. Mendingan ributnya, slacknya itu sama orang tua sendiri atau sama mertua? Caca milih yang mana? Kalau aku mending sama orang tua sendiri daripada mertua. Kenapa? Karena apapun orang tua sendiri pasti akan lebih bisa memaafkan kita dan lebih nggak sakit hati. Allah, anak nggak tahu diri. Astagfirullah. Enggak, kalau disuruh milih astagfirullahaladzim jamaah kalau saya tidak kedua-duanya. Ya aku juga kalau bisa, tapi kadang-kadang kan hidup itu nggak ada pilihan ya. Jamaah setuju nggak sama saya? Kadang-kadang hidup nggak ada pilihan. Atau kita yang mengalah dari kedua-duanya. Langsung aja yuk, kita baiknya tuh apa yang harus dilakukan atau gimana caranya kita menyampaikan dalam pandangan Islam kalau kita ada perbedaan pendapat nih sama orang tua atau sama mertua. Gimana nih Ustadz Syam? Baik, tapi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka yang pertama di awal acara Islam itu indah, di awal mimbar Islam itu indah, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah, biasanya subuh-subuh udah ada yang baperan, subhanallah. Jadi hari ini kita membahas tuh ada Kak Caca hari ini yang aktingnya luar biasa, itu jamaah netizen itu cuma akting. Jangan sampai banyak lagi yang komen di Islam itu indah, subhanallah mengatakan emang Caca begitu ya, emang Kak Caca begitu ya, emang begini ya sama mertuanya ya, subhanallah. Ini kita mengambil contoh daripada seluruh jamaah. Apalagi ada video tadi yang luar biasa, ternyata dia udah capek-capek masak, tapi tak satu pun masakannya yang disebutkan disentuh oleh mertuanya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata menantunya mungkin yang keliru adalah dia tidak pernah bertanya kepada mama mertuanya tentang masakan yang biasa ia masak. Maka subhanallah, kadangkala kita lebih tahu dibandingkan orang tua kita, namun ternyata bisa saja di hadapan keduanya kita pura-pura tidak tahu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Al-Quran, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Maksudnya adalah kami tahu, kata Allah, saya tahu engkau bisa terbang lebih tinggi daripada orang tuamu. Ilmumu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Jabatanmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Allah tahu engkau lebih hebat daripada orang tuamu. Tapi di hadapan keduanya, rendahkan sayapmu. Gak usah terbang tinggi-tinggi. Artinya di hadapan keduanya, kita pura-pura gak tahu aja.
Jadi nanya, mah caranya masak sayur gimana ya? Mah kalau biar enak gimana ya? Padahal kita tahu masakan kita lebih enak daripada mertua kita. Nanya aja gitu, pura-pura nggak tahu. Subhanallah. Mungkin itu yang bisa dilakukan mbak yang ada di VT tadi. Kemudian yang kedua, ketika bersama dengan orang tua, tinggal bersama, disitulah ujian sebenarnya. Kenapa? Karena Allah katakan juga dalam Al-Quran, imma yablughanna 'indak, kalau yang keduanya ketika sudah berusia senja, indak berada di sisimu. Kalau kita berkatakan berada di sisimu berarti tinggal deketan. Kalau dikatakan indak berarti ada selalu di samping kita, berarti satu atap. Kalau satu atap berarti ujiannya semakin sering datang. Maka dikomentari tadi oleh guru kita bahwa semakin sering bersama, semakin dekat, maka semakin sering selek. Subhanallah. Namun itu semua bisa dihindari kalau kita mengalah dan merendah, menganggap diri nggak tahu apa-apa di hadapan orang tua. Dan ingat, mertua adalah orang tua. Wallahu ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalimat yang saya suka. Apa itu? Adalah kalau misalkan orang tua kan pintu surga, dekat Iya. sama kita. Artinya Allah tuh pengen naikin derajat kita, tapi ibadah kita kurang. Makanya kasih ujiannya lewat orang tua yang dekat sama Masya kita. Allah. Subhanallah. Dan Iya, ini sih, juga sih sebenarnya kenapa terjadi konflik antara orang tua dan mertua sama anaknya ataupun menantu, karena disebabkan itu tuh kadang-kadang ada anak yang langsung main curhat, dikit-dikit main curhat sama orang tua. Nah, gimana tuh Ustadz Hilman? Kalau curhat sama orang tua boleh atau enggak sih dalam Boleh pada dasar? Dan gimana sebaiknya sebagai orang tua itu belain terus anaknya atau ya boleh juga kadang-kadang mantunya dibelain gimana? Ya. Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, ayah, bunda, dan teman-teman. Semoga dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah yang namanya anak curhat sama orang tua? Bicara boleh atau tidak, lihat kondisinya. Lihat situasinya dan lihat keadaannya. Kadang-kadang bagi seorang anak tentu tidak ada tempat curhat terbaik ya kecuali sama orang tuanya gitu. Anak perempuan tentu dia lebih dekat dengan ayahnya biasanya. Anak laki-laki biasanya lebih dekat dengan ibunya. Betul. Maka wajar kalau kemudian seorang anak cerita sama orang tuanya. Tapi perlu digarisbawahi, jika kita sudah menikah dan kita mengetahui kekurangan daripada pasangan kita, aib daripada pasangan rumah tangga kita, sebaiknya pasangan rumah tangga tidak mudah menceritakan apapun kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua membacanya dengan kacamata yang berbeda. Kalau bisa, kepada orang tua itu sampaikan yang baik-baik saja. Kepada orang tua itu sampaikan hal-hal yang positif saja. Agar kemudian gak jadi kepikiran bagi orang tua kita. Karena gak sedikit orang tua yang dicurhatin sama anaknya, ujungnya berbeda cara membacanya. Nanti dia menilai, mohon maaf ya, menilai antara anak sama menantunya itu berbeda. Makanya tadi ada yang nanya, gimana yang harus kita bela, apakah anak kita atau menantu kita? Saya kira jawabannya tidak kedua-duanya. Yang dibela adalah siapa yang paling benar di antara keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang tua tuh kudu adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai gara-gara ini anak kandung, kemudian dia cerita, kemudian kita lebih perlakukan dia lebih daripada menantu kita. Tidak. Kalau tadi Ustaz Sam menyampaikan mertua juga orang tua kita, maka orang tua pastikan menantu kita juga adalah anak kita juga. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua itu tugasnya hanya 3 saya kira. Ketika ada anak kita curhat, 3 saja. 1, dengarkan curhatnya. 2, arahkan seperti apa kemauannya. Dan yang ketiga, doakan yang terbaik untuknya. Masya Allah. Ulangi. 1, dengarkan curhatnya. Dengarkan. 2, arahkan Dengarkan, yang baik arahkan. untuknya. Dan yang ketiga, doakan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Jadi tugas kita itu lebih kepada kita bisa meyakinkan bahwa ketika anak curhat sama kita, bukan ngadu. Tapi ketika anak curhat sama orang tuanya, karena anak masih memahami orang tua adalah tempat sandaran curhat terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan, mohon maaf ya, jangan sampai orang tua memanfaatkan curhatnya anak untuk ngorek-ngorek
kekurangan anak. Oh. Memang benar kayak begitu. Serius. Wah, bisa makin sih? dikorek, makin cerita. Kadang-kadang mohon maaf, kalau udah cerita satu, pasti akan banyak cerita yang selanjutnya. Ya, betul. Dan orang tua harus paham pada kondisi seperti ini. Mudah-mudahan yang namanya orang tua kepo boleh, tapi kepo banget jangan lah ya. Agar kemudian kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, tabarakallah. Ini mulut ini ya Ustadz ya, bisa bikin kita masuk surga kalau banyak ngaji, banyak zikir. Bisa juga ngejerumusin kita nih mulut nih. Aduh, naudzubillah min dzalik. Allah, bukan hanya mulut. Apa sih? Tulisan pun begitu. Tulisan apa? Teks pun begitu, bikin sesek dada. Kenapa sih? Ampun, kok Ya bisa bikin sesek dada? sakit banget nih kalau kayak gini. Pasang dulu ya. Oh, Ustadz gercep, Ustadz Maulana gercep, Sesek langsung dada. punya Sakit stetoskop. banget kalau kayak gini nih. Coba Ustadz, ada Yang mana suara sakit? apa, Yang mana Ustadz? sakit? Ya Allah. Oke, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Lepaskan. Ya. Nah, mana lagi? Ayo kita tes dulu. Coba. Suaranya apa Dokternya nanya ke apa? pasiennya mana lagi katanya. Iya, yang mana sakit kan? Aku Ini mau Ustaz, dengar Ustaz, alasan. Ustaz. Bukan itu Ustaz, yang ini nyakitin Ustaz, tulisannya Ustaz nyakitin, ya Allah. Apa sih? Ada sih, tuh. Nggak bisa dibayangkan Ustaz, seandainya mungkin istriku kasihan dalam keadaan seperti ini menyakitkan sekali. Seandainya Suami? mungkin Jihan yang ada di posisi ini. Allahu Akbar, na'udzubillah min Suami dzalik, sakit hati bahayanya. kalau istrinya, wah ini berita yang lagi viral yang ada di mana-mana itu, yang nggak selesai-selesai itu. Suami sakit hati. Sekarang yang kepo itu jangan main di rumah. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oke, jangan kemana-mana, Jamaah. tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wide Tuhan. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan kepo dengan rumah tangga anakku. Nah, jangan-jangan jamaah korban kekepoan orang tua atau mertua nih. Eits. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, aduh guru-guruku pada ketawa, pada tarik nafas. Iya Mungkin dong. ada yang mertuanya lagi nonton, termasuk mertua saya. Hai mama, papa mertua, ya kan? Kita baca artikel dulu deh yuk nih. Kita lihat sama-sama. Gawat, mertua ingin mantu dokter 3 hari menikah harus cerai. Naudzubillah min dzalik. Akbar. Suma naudzubillah. Nah, Ustadz Syam berbicara tentang Nauzubillah. standar. Pokoknya kalau ini terjadi nauzubillah. Karena kenapa? Ini justru malah terjadi kezaliman. Nah. Kezaliman yang dilakukan mertua terhadap menantunya. Nggak boleh. Kebayang nggak sudah nikah terus karena persoalan Profesi. profesi Itu tiba-tiba- seperti menghancurkan masjid ya Ustadz ya? Iya. Iya kan? Karena menghancurkan rumah tangga anak, masa depan anak, lalu aduh. bergoncang, bergoyang Betul. aras. Kalau kayak gitu sebenarnya siapa sih yang patut menentukan standar standar pasangan nih? Pasangan sendiri, calon pasangannya sendiri, mertua atau orang tua kita sendiri. Biar nggak ribut, udah deh mama aja yang pilihin deh gitu. Tapi kalau orang tua yang milihin kitanya nggak cinta, bagaimana? Tapi kita kan nggak punya pengalaman. Awal-awal kita bilang cinta, ntar 10-20 tahun lagi juga kita agak ya mungkin enak-enak sedikit Yang, misalkan yang sama pasangan. masalah waktu Ustaz Sam menikah, saya pergi melamar kan, kata bapaknya Ustaz Sam, kalau ke Ustaz setuju, aku setuju. Wah. Jadi aku jadi patokan, matilah saya. Masya Allah, tabarakallah. Siapa sih yang boleh memberikan patokan itu Ya. Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai guruku Ustaz Ilman, Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh orang tua yang insya Allah semakin menguatkan fondasi agamanya. Kalau sudah fondasi agama kuat, insya Allah budaya, adat, perkataan orang tua, ada yang bisa disaring, ada yang bisa diambil, dan ada yang tidak sesuai dengan syariat, maka tidak usah diambil. Maka subhanallah, ketika berbicara tentang memisahkan rumah tangga, maka Nabi SAW mengancam, laisa minna, bukanlah di antara kami orang yang melakukan takhbib. Apa itu takhbib? Memisahkan pasangan suami istri. Dan biasanya yang takhbib itu bukan orang jauh. Yang takhbib itu adalah orang dekat. Bahkan biasanya orang tua sendiri atau mertua. Maka Nabi mengancam mereka bukan dari golongan kami. Tentu saja golongan Nabi adalah golongan yang masuk surga. Tentu saja kalau dikatakan golongan Rasulullah yang mana? Golongan yang selamat sampai Jannatul Firdaus. Tapi kalau bukan golongan Rasulullah, tentu saja tempatnya bukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama yang perlu kita ingat, jangan sampai memisahkan antara suami istri, dan biasanya yang melakukan itu bukan orang jauh, bukan orang yang tidak ada kerabat dengannya, justru malah orang-orang dekatnya, biasanya orang tuanya, saudaranya, sahabatnya. Maka subhanallah, berhati-hatilah kita justru yang mendukung pernikahan, bukan yang mendukung perpisahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanyakan boleh nggak seorang mertua memisahkan daripada
anaknya kalau ternyata di dalamnya ada alasan syar'inya. Apa sih alasan syar'inya? Contoh Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke kota Mekah ingin menjenguk Nabi Ismail dengan istrinya. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Nabi Ismail, karena pada saat itu Nabi Ismail sedang pergi berburu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada menantunya, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Saya ini tamu dari jauh. Aduh, rumah tangga aku begini dan begini, tidak ada yang bisa disyukuri satupun. Setiap hari kami susah, makan susah, tidur susah, segala macam, mengeluh aja kerjanya. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim AS berpesan kepada menantunya, nanti kalau suamimu pulang, bilang itu palang pintunya diganti aja. Subhanallah. Maka pulanglah Nabi Ismail AS, diceritakan tadi ada orang jauh-jauh dari Palestina. Kenapa dia? Katanya begini, begini dan begini. Aku disuruh ganti palang pintu. Tahukah engkau itu adalah ayahku? Maksudnya aku disuruh menggantimu. Subhanallah, maksudnya disuruh menceraikan istrinya. Boleh nggak orang tua menyuruh kita mengganti pasangan kita? Kalau orang tuanya Nabi Ibrahim boleh-boleh saja. Kalau orang tuanya Nabi Ibrahim, karena melihat dengan cara basariyahnya, dengan mata hatinya, dia orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan alasannya juga syar'i. Kenapa? Istrinya sudah kufur, istrinya tidak mau bersyukur kepada Allah, menjelek-jelekkan suaminya. Maka subhanallah ada beberapa alasan syar'i, namun saya rasa kita semua sebagai manusia biasa tidak bisa menilai orang lain bahwa dia tidak sesuai dengan agama atau tidak, kecuali kalau jelas-jelas menunjukkan kefasikannya, seperti sudah tidak mau sholat, meremehkan sholat, tidak mau mengikuti syariat agama, atau bahkan mohon maaf murtad nggak usah disuruh lagi, auto cerai, auto berpisah. Subhanallah. Maka ternyata standarisasinya ditentukan siapa? Standarisasinya ditentukan bukan mertua, bukan orang tua, tapi yang menentukan adalah agama. Yang menentukan adalah agama. Kalau perkataan orang tua sesuai dengan agama, ikuti standarisasi orang tua. Kalau perkataan mertua sesuai dengan agama, ikuti standarisasi mertua. Tapi kalau di antara keduanya tidak mengikuti syariat agama, maka tidak ada satupun yang bisa kita ikuti. Siapa sih yang paling pantas kita patuhi? Yang paling pantas kita patuhi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perintah orang tua pun mesti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Pas banget ya Ustadz Maulana ya. Standarnya adalah... Tanya dong kenapa saya ketawa. Kenapa Ustadz? Kenapa ketawa? Saya kan sudah ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Mau tahu? Mau tahu? Kalau udah tinggal sama mertua, satu atap sama orang tua, ataupun satu atap sama mertua, pasti nggak ada lagi rahasia lagi. Pasti mereka semua sudah tahu kejelekan, kebiasaan, keburukannya gitu. pasti ketahuan. Oh gitu. Jadi makanya yang diikutin adalah harus standarnya Al-Quran. Walaupun orang tua tahu banget nih dalam-dalamnya rumah tangga, kalau kita satu atap. Ustaz tuh ngetawain saya atau ngetawain siapa sih Ustaz? Yang ngetawain itu orang kalau tinggal sama mertua sama orang tua, auto pasti ketahuan tuh kekurangan kita. Gitu. Nah, Ustadz Hilman, sejauh mana sih sebenarnya ya kalau orang tua atau mertua itu boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga? Sejauh mana bolehnya? Misalkan nanya, kamu tuh dikasih uang berapa sih sama suamimu? Ya kan? Terus kamu tuh jangan kayak gitu cara ngatur keuangannya. Kalau dulu nih mama cara ngatur keuangannya begini-begini, kamu terus kayak gini minta. Nah, gitu. Gimana? Karena anak zaman sekarang sama orang zaman dulu kan mungkin kita sama anak kita nanti juga cara berpikirnya beda. Saya sih membayangkan Kasia besar nanti gimana ya? Kok kasih ya. Oke, gimana dalam pandangan Islam Ustaz? Baik, Masya Allah. Sebagaimana Ustaz Syaf, mohon izin Kak Caca. Gimana? Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Resiko kita tinggal bersama orang tua, pasti orang tua akan tahu apa yang terjadi dengan rumah tangga kita. Maka di awal pertemuan ini juga kita doakan ya, mudah-mudahan yang sudah berumah tangga dan belum punya tempat sendiri, semoga Allah lapangkan rumahnya. Amin. Semoga Allah berikan rumah terbaik yang bisa kita tinggal secara sendiri dan lebih mandiri insya Allah. Karena bagaimanapun juga satu kapal kan tidak mungkin ada dua nahkoda ya. Pasti harus ada salah satunya. Tapi ya apapun itu, ada kan misalnya di antara kami atau di antara kita yang belum punya rezeki istilahnya untuk tinggal sendiri, maka bismillah nikmatin saja kebersamaan dengan orang tua kita. Insya Allah tetap ada kebaikan yang Allah titipkan di dalamnya. Dan sekarang kembali kepada topik tadi, bolehkah orang tua tanya kepada anaknya khususnya tentang bab finansial? Kalau hanya sekedar mencari tahu atau bertanya, ya sah-sah saja. Sebagai seorang orang tua ingin memastikan anaknya aman, wajarlah nanya. Tapi ingat, ketika bertanya, satu, bukan untuk membandingkan dengan yang lain.
Karena banyak orang tua yang misalnya ketika nanya sama anaknya, berapa penghasilanmu? Sekian. Kemudian dia bilang, tuh lihat, dia mah segitu, dia mah segitu. Ojo dibandingke. Hidup ini jangan dibandingkan dengan yang lain. Betul? Jangan mengukur kebahagiaanmu dengan kebahagiaan orang lain. Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Kenapa? Karena masing-masing kaki beda ukurannya, beda baunya. So, jangan dibandingkan. Maka orang tua boleh tanya, tapi bukan untuk membandingkan. Yang kedua, Ustaz kenapa ketawa? Kalau ukuran aja. Iya. Nggak usah bawa-bawa. Yang kedua, ya, orang tua boleh tanya, tapi bukan untuk menjatuhkan. Nah, ulangi. Yang pertama, orang tua boleh tanya bukan untuk membandingkan. Yang kedua, orang tua boleh tanya bukan untuk menjatuhkan. Jadi kalau nanti anaknya cerita, ya cuma segitu. Dulu coba kamu dulu nikah nggak sama dia. Coba, nah, mengungkit masa lalu. Sakit digituin itu. Jadi gimana? Tetap hargai anak kita. Ingat ya, kalaupun kurang, semangatin anak kita. Nggak apa-apa ya nak, terima ya suamimu ya. Terima ya pasanganmu ya. Insya Allah ada kebaikan ya. Syukuri apa yang ada. Jangan mencari apa yang tidak ada. Gitu. Jadi orang tua kasih motivasi yang terbaik. Termasuk, mohon maaf ya, kadang yang kurang itu bukan rezekinya. Tapi yang kurang itu adalah cara pandang kita dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Yang sempit bukan rezekimu, tapi yang sempit hatimu. Yang sulit bukan hidupmu, tapi yang sulit adalah pikiranmu. Yang mahal bukan hargamu atau rizkimu, tapi yang mahal gengsi dan gaya hidupmu. Status hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih lapang, kasih tahu ke anak kita, belajarlah menerima apa yang suamimu berikan, belajarlah apa yang pasanganmu berikan. Insya Allah ada kebaikan. Jika orang tua udah seperti itu, insya Allah aman, adem, tentram, dan insya Allah membahagiakan. Masya Allah, tabarakallah. Ada banget ya. Tentang financial. Ya. Baru banget kemarin aku ngobrol sama tukang pijat aku. Aku bilang, Bu, hidup di Jakarta tuh mahal banget ya standarnya. Aku bilang gitu. Karena kan saya udah lama kalau ke Jakarta kan beda lah kehidupannya sama di Kendal. Kalau di Kendal kan pasti lebih. Jawaban beliau tuh gini, mahal apa nggak mahal itu mah tergantung gimana cara kita ngatur uang. Aku mikir, itu tukang pijat yang ngomong loh. Artinya, kalau kamu bisa, berapapun pendapatan kamu, kalau kamu bisa ngatur keuangan kamu ya cukup sebenarnya. Karena Allah nggak mungkin zolim sama satu makhluknya. kalimat nih Ustaz Maulana ya. Satu kalimat. Sebesar apapun pendapatan kita, sekecil apapun pendapatan kita, pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan kita, tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Status besok itu boleh. Karena hari ini udah ada. Oke, hari ini udah ada. Gengsinya itu yang mahal. Biaya hidup mah biasanya oke Jangan aja. pernah besar pasak daripada tiang. Betul. Kalau besar pasak daripada tiang, hancur itu rumah tangga. Betul. Ini kameramen pada senyum-senyum semua. Iya. Dari Pasti- tadi ada kameramen yang berdoa, kayaknya dia belum masih tinggal sama mertuanya. Amin, amin, kenceng banget. Baiklah, guru-guruku yang terhormat, sekarang kita kasih kesempatan buat teman jamaah Islam itu ini yang ada di rumah, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari hamba Allah, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, Waalaikumsalam. saya selalu mengingatkan untuk sholat kepada anak dan menantu saya. Gimana nih, boleh atau enggak sih? Coba silahkan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk saling mengingatkan wajib, karena watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkanlah kalian dengan kebenaran. Apa itu yang benar? Bahwa neraka Allah itu benar. Kalau enggak sholat masuk neraka. Bahwa surga Allah itu benar. Kalau engkau sholat dapat surga. Bahwa pahala dan dosa itu benar adanya. Tawasau bil haqq. Saling ingat mengingatkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Tawasau bis sabr, tapi bukan hanya yang benar diingatkan, tapi dengan kesabaran. Sabar ya, bersabar dalam mengingatkannya, yang diingatkan juga dalam kesabaran. Yang Allah jelas ada 4 yang harus diingatkan kalau perihal tentang sholat. Usia 0 sampai 7 tahun perkenalkan. Masya Allah. Usia 7 tahun ke 10. 10 yakni ajarkan. Usia 10 sampai balik itu adalah pembiasaan. Dan nanti setelah baliknya sampai seterusnya mengingatkan. Tuh 2, 3 Mengingatkan. Ingatkan ku ampusakum wa ahlikum nar. Bagaimana kita, tapi ingat dulu, ketika kita mengingatkan, ingatkanlah dengan cara yang baik, cara yang sopan, cara yang menyenangkan. Dan bukan aja mengingatkan, persiapkan sejadahnya udah disiapin. Yuk kita salat berjamaah yuk.
Tapi Ustadz Maulana, ada loh orang tua yang nggak mau ngingetin anaknya karena apa? Males ribut. Karena kadang-kadang anaknya kalau diingetin sholat, anaknya jadi galak, apalagi sholat subuh khususnya. Males nanti marah-marah. Nah itu gimana tuh? Lebih baik ribut di dunia daripada ribut di padang mahsyar. Apalagi tidak membangunkan anak salat subuh, sama halnya kalau ada kebakaran di rumah, memang nggak mau bangunin anak ketika kebakaran. Daripada ribut di sana, mama nggak pernah ngingetin saya. Waduh. Sangat menusuk sekali. Baik, jazakallah khair guru-guruku, pengingatnya Masya Allah. Nah sekarang kita langsung ke pertanyaan yang kedua nih. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum, saya bukan kepo lagi tapi udah ngerusak rumah tangga saya sampai, kalau saya bukan kepo lagi tapi udah ngerusak rumah tangga saya sampai saya cerai sama mantan suami. Orang tuanya Karena ibu mertua nggak mau kehilangan anak laki-lakinya. Dan sampai anaknya dibawa ke dukun, dibuat lupa sama anak dan istrinya. Rasanya hati ini tidak rela Ustadz, rumah tangga saya hancur karena ibu mertua saya sendiri. Saya tidak rela dan tidak ridho anak saya jadi tidak punya papa. Karena papahnya tidak pernah menafkahkan dan tanya kabar anaknya. Gimana nih Ustadz Hilman? Silahkan. Iya, pemirsa jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Kenapa tarik napas? Iya. Tadi Ustadz Syam sebelumnya menjelaskan, bukan golongan kami kata Nabi SAW. Jika ada seseorang yang menghancurkan keadaan rumah tangga seseorang, apalagi orang tua sendiri, apalagi yang mertua sendiri gitu, maka tidak pantas, bahkan tidak boleh kita menghancurkan apalagi rumah tangga anak kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari orang tua yang seperti itu. Amin, amin. Semoga kita memiliki dan dianugerahi oleh Allah mertua yang soleh dan solehah, yang bisa mengarahkan dan mendoakan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik. Bagaimana dengan tanggapan yang tadi? Jelas, barang siapa yang datang kepada seorang dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu kepada dukun itu, apalagi dia mempercayainya, maka mohon maaf, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Bahkan bukan hanya itu, ketika dia percaya, kemudian sebelumnya dia bertanya, bahkan kemudian dia lakukan, maka mohon maaf, dia sungguh sudah keluar daripada agama Nabi SAW. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mohon maaf ya, ilmu pertama yang harus ditanamkan dalam rumah tangga itu apa? Akidah, tauhid. Bagaimana rumah tangga itu dipastikan hatinya, dipastikan dirinya, dipastikan keberadaannya untuk makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf, kalau ada yang nanya, apa tujuan rumah tangga itu? Sering saya sampaikan, ada 3. 1, menyempurnakan ibadah. 2, meraih berkah. 3, menggapai jannah. Menyempurnakan ibadah, meraih berkah, menggapai jannah. Maka step awal, langkah awal ketika seorang berumah tangga apa? Dekatkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Maka ketika nanti ada godaan, ada cobaan, ada ujian yang datang di rumah tangga, kita akan punya tameng dan benteng yang kuat. Kenapa? Karena akidah kita kuat, tauhid kita kuat. Dan ini yang menjadikan rumah tangga itu akan kekal selamanya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf ya, jangan tuntut pasanganmu untuk mencintaimu. Tapi tuntun pasanganmu untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bukan menuntut tapi menuntun. Bukan saing tapi saling. Itulah rumah tangga yang baik. Maka belajarlah dengan pasangan kita untuk makin kuat gitu ya. Jadi ketika ada ujian yang datang tuh makin kuat gitu ikatannya ya. Ikatan cinta itu kan semakin meyakinkan kita untuk membuat kita makin dekat sama Allah. Itu poinnya. Jadi cinta rumah tangga itu bukan sekedar aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan hanya itu. Tapi saat cinta kita menjadikan kita makin dekat dengan Sang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka tolong catat baik-baik ini ya. Yang namanya orang tua, namanya mertua, jangan terlalu kepo dengan rumah tangga anak kita. Kalaupun kita bertanya sekedarnya, bertanya sewajarnya. Nauzubillah, jangan sampai kebencianmu kepada menantumu membuat dirimu memisahkan antara dia dengan istrinya, dengan suaminya. Nauzubillahi min dzalik. Berapa banyak hari ini mohon maaf, rumah tangga yang berantakan bukan karena orang yang jauh, tapi karena orang yang dekat. Salah satunya nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bukan kita ya, orang tua kita. Semoga Allah lembutkan orang tua kita amin, ya Allah, untuk bisa lebih paham dengan keadaan putra-putrinya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau menantu ini nggak ridho sama orang tuanya, pantas dong?
Ya wajar, itu Wajar, manusiawi ya. kan? Oke. Tapi jika ada rasa maaf di hati kita lebih baik. Oke, yang tadi saya suka dari Ustadz Hilman adalah menikah itu untuk 3, meraih berkah, ibadah, dan mencapai jannah. Masya Jadi menyempurnakan ibadah, Ya. meraih berkah, Menggapai jannah. Jadi bukan untuk merubah status sosial. Masya Kan Allah. banyak kalau zaman sekarang nikah yang penting sama orang kaya. Dikira orang kaya nggak punya masalah. Iya kan? Iya kan? Bener nggak? Kita sih nggak tahu kan, bukan orang Saya kaya. kan Loh, kita orang. jangan tanya saya kan. Saya juga. Kita sama bukan orang saya ya. Bukan begitu. Enggak, tapi memang sekarang itu ganteng, cantik tidak menjamin kebahagiaan. Betul. Yang Tapi- penting damai lahir dan batin. Kan pasti ada topinya. Udah ya, sekarang saya mau bertanya sama guru saya. Ustadz Maulana, saya mau nanya. Mana sekolah ini? Kamu nanya. Iya. Kamu nanya. Kamu nanya. Apaan tuh? Kamu nanya. Apaan tuh? Apaan tuh? Ini Apaan tuh? tentang orang kaya. Apaan tuh? Setelah yang satu ini jangan Mana? kemana-mana ya. Tetap di Islam itu Kamu indah. nanya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lila. Ada lagi nih. Kamu nanya. Gimana? Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Nah, Ustadz Maulana kadang nih yang bikin Ya. Yang sebenarnya gini, maaf tanpa memutus pemotong pembicaraan Caca dan semua yang di rumah. Pokoknya kadang satu hal lagi yang bisa bikin orang tua, dalam hal ini mertua menantu konflik sama menantunya. Mau tahu? Apa? Karena persoalan cucu. bikin repot, rempong. Karena menurut orang tua zaman dulu, Ya. nggak apa-apa kok anak dikasih pisang. Zaman sekarang tidak boleh anak dikasih pisang. Kayaknya ada yang pernah punya masalah seperti itu. Iya, misalkan waktu MPASI. anaknya baru lahir. Iya, ya terus kan? dia baru punya anak. Nah, terus? Yang baru punya anak satu. Oh, anaknya mau dikasih pisang. Padahal kalau zaman sekarang kan MPASI itu harusnya gizi seimbang, nggak cuma pisang doang, ya Langsung kan? bicara sama yang praktek aja. Oh ya udah deh kalau begitu gimana nih Ustadz Syam kalau misalkan orang tua atau mertua kepo dalam mendidik anak padahal cara mendidik anak zaman dulu sama zaman sekarang kan tantangannya udah beda tapi orang tua tuh ngerasa gini mama aja ngedidik kamu sekarang jadi ustadz mama aja ngedidik kamu sekarang jadi tunggu. insinyur Kok langsung mama ustadz? lo nggak contoh Oh, contoh. mama sekarang ngedidik kamu sekarang jadi menteri gitu jadi kamu tuh dengerin omongan mama Oh iya. Ini kayak langsung to the point gitu Ya, kemana kalau langsung Aduh. saja? Ya Ada Allah. kasus. mohon maaf Apalagi sekarang muncul video-video anak Nikita Willy makan opor ayam gitu ya, subhanallah. Emang iya? Iya. Jangankan pisang itu anak Nikita Willy makan opor ayam, subhanallah. Itu tentunya dengan bimbingan dokter pribadinya, subhanallah. Kalau anak kita makan seperti itu terhambur kemana-mana, subhanallah. Maka alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd, orang tua selalu benar selama bersandarkan atas Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sudah melenceng daripada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perlu anak untuk memfilternya. Sebagaimana Al-Quran katakan, ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kau taati kalau tidak bersama dengan Al-Quran, tidak bersama dengan perintah Allah. Akan tetapi wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetap bersahabat dengan mereka berdua, orang tua kita di dunia ini dengan cara yang ma'ruf, dengan cara memuliakan mereka. Maka subhanallah, jikalau dikatakan sejauh mana batasan orang tua atau neneknya dalam hal kepo terhadap cucunya, sebenarnya kita sebagai menantu cuma satu yang boleh kita lakukan. Sebagai anak yang satu paling bagus kita lakukan, yaitu diam. Kenapa diam? Biar yang lebih ahli yang menjawabnya. Dahulu waktu anak kami baru lahir, subhanallah, masalah jemur bayi. Masalah jemur bayi. Ketika dijemur pakai pakaian, kata orang tua kami, apa yang kau jemur, anakmu atau bajunya? Subhanallah. Jadi mereka meminta untuk dilepaskan pakaiannya, baru dijemur bayinya. Lalu bagaimana cara kami mengatasinya? Kami diam, tapi kami bawa orang tua kami ke dokter. Dok, gimana kalau menjemur anak? Apakah harus dengan keadaan tidak berpakaian atau pakaian? Ih jangan, kalau nggak berpakaian malah kepanasan anaknya, bahaya untuk kulitnya. Ah tuh dengerin mah, subhanallah. Jadi kita anak ini diam saja di hadapan orang tua, yang menjawab orang tua adalah yang ahlinya. Insya Allah didengerin. Itu pun kadang-kadang orang tua masih ngomong, alah dokternya masih muda, masih tuaan mama, masih lebih ahli bener mama. banget gini itu dokter kayak masih muda deh gitu bener banget
Allah. Benar banget. Tapi itulah ujiannya, itulah seninya, Masya Allah. Yang jelas kita tidak boleh menghalangi orang tua kita, mertua kita terhadap cucunya, karena itu adalah darah daging mereka juga. Dan biasanya memang lebih sayang mereka terhadap cucunya dibandingkan kepada anak-anaknya. Maka berikan haknya kepada neneknya, berikan haknya kepada kakeknya, berikan haknya kepada orang tua kita, bahwa cucunya adalah keturunan mereka. Urusan pendidikannya mesti diperhatikan ini. Yang bertanggung jawab di akhirat bukan kakek neneknya. Yang bertanggung jawab di akhirat adalah orang tuanya, ayah ibunya. Jadi meskipun mungkin nempel sama kakek neneknya, mesti yang mengisi dia dengan agama adalah orang tuanya. Kalau dari neneknya, misalnya habis nginap di rumah neneknya, ternyata ada yang diajarin, ternyata sesuai dengan agama, kita dukung. Tapi kalau tidak sesuai dengan agama, maka kita mesti mengisi anak kita. Misal di rumah neneknya nggak dibangunin sholat subuh, enak nginep rumah nenek, nenek sayang sama kita, nggak dibangunin kita sholat subuh. Kalau sama papa dibangunin mulu, belum ini dibangun mulu, nggak enak tidur kita di rumah papa, nggak nyenyak, subhanallah. Maka diisi kepada mereka. Nah, sholat subuh itu wajib, sholat itu wajib, ini wajib, puasa wajib. Biasa kan nenek saking sayangnya, nah nggak usah puasa dulu, nah kasihan dia anakmu tuh puasa terus, masih kecil, nggak usah disuruh puasa. Yes. Kenapa tuh? Berarti Jumat Sabtu Minggu Baraka berada di rumah mertua. Emang iya? Irilah orang tuaku. Oh, Masya Allah. Jadi gimana dong? Kalau di orang tuaku iri mertuaku. Jadi harus adil sesuai dengan agama. Oh gitu, harus adil sesuai dengan agama. Jadi baiklah. Jumat Sabtu Minggu Baraka ada di mana? Jumat Sabtu Minggu di rumah. Di rumah. Rumahnya Yang siapa? datang? Yang datang mertua. Oke. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau begitu. Nah, Ustadz Hilman, Ya. bener nggak sih kalau dalam Islam itu kalau orang tua terlalu ikut campur sama rumah tangga, maka sang anak itu kehilangan kepercayaan diri. Karena banyak loh, mohon maaf sekali orang tua yang mungkin menganggap anak, apalagi khususnya laki-laki, itu dianggap ya namanya anak yang dilahirkan. Jadi dianggap apapun anak kecil. Terus suka didikte terus. Akhirnya jadi hilang kepercayaan dirinya. Ya. Dalam pandangan Islam sebenarnya sejauh mana sih boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga anak? Mohon tausiahnya. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca dan seluruh jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Bicara tentang rumah tangga ya, maka salah satu poin yang harus orang tua ketahui dari rumah tangga adalah bagaimana kita memberikan ridho sama anak kita dalam berumah tangga. Maka sebatas apa orang tua harus ikut campur, tentu ada batasannya. Akan tetapi jauh lebih indah dan jauh lebih bahagia jika orang tua memberikan keleluasaan kepada anaknya untuk mengatur rumah tangganya, untuk mengatur bagaimana bahtera keluarganya akan dibawa. Karena bagaimanapun juga orang tua pasti dengan segala bentuk kepekaannya inginlah memastikan kehidupan anaknya. Itu pasti gitu. Makanya nanti ada beberapa fase kan kalau kita mengurus anak. Kalau dalam falsafah kami di orang Sunda itu kan ada silih asih, silih asuh, silih asah gitu ya. Asih, asuh, asah gitu ya. 0 sampai 5 diasih, 6 sampai 15 tahun diasuh. Kemudian nanti 16 sampai dia dewasa diasah. Maksudnya apa? Ya serahkan. Karena dia punya pemikiran, dia punya pandangan, dia punya pendapat dan seterusnya. Betul, yang dikhawatirkan adalah jika orang tua terlalu ikut campur kepada anaknya, khawatir kepercayaan diri anaknya tidak bertumbuh dan tidak bertambah. Ini yang jadi khawatir, terutama anak laki-laki. Betul. Memang wallahu a'lam ya, tapi biasanya yang sering konflik itu adalah ibu mertua dengan menantu perempuan kan. Biasanya begitu gitu, saling punya pendapat di antara keduanya. Maka ketika ada anak laki-laki, catat ini, seorang ibu sampaikan kepada anak laki-lakimu semua sikap terbaik yang harus ada di seorang laki-laki. Satu, laki-laki itu harus bertanggung jawab. Maka ibu ajarkan anak laki-lakimu untuk punya tanggung jawab, untuk punya sikap amanah dengan tanggung jawab. Yang kedua, ajarkan kepada anak laki-lakimu untuk sayang sama perempuan, sayang sama istri. Sebagaimana anak laki-lakimu sayang kepada ibunya, maka pastikan anak laki-laki kita sayang sama istrinya. Kenapa? Karena ketika seorang suami menyakiti hati istrinya, maka sama dengan dia menyakiti hati ibunya. Kenapa? Karena ibunya juga seorang perempuan. Maka Nabi menyampaikan kepada kita, wahai para suami, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu wahai suami yang paling baik sama keluarganya, dan aku, kata Nabi, yang paling baik kepada keluargaku, termasuk istri. Makanya jangan sampai seorang ibu mengadu dombakan antara menantunya dengan suaminya. Ujungnya jadi berantem itu. Malah kalau bisa jadi penengah gitu.
Jadi kalau laki-laki nih, anak laki-laki curhat tentang istrinya, jangan nambah-nambahin sama ibunya. Tuh kan kata ibu juga, dengerin kata mama dulu. Jangan, dengerin, arahkan. Insya Allah, kadang yang suka membuat masalah itu berat, itu bukan keadaannya, tapi sikap kita dalam menghadapi masalah itu. Tidak ada yang salah dengan masalah. Yang sering jadi salah adalah sikap kita menghadapi masalah. Kalau ada orang yang ikut ujian, hasilnya nggak lulus, maka jangan salahkan soalnya. Karena soal nggak mungkin salah, tapi salahkan jawabannya. Karena yang salah pasti jawabannya. Sama ketika rumah tangga kita diuji, jangan salahkan siapapun yang ada di antara kita, tapi salahkan sikap kita dalam menghadapi ujian itu. Bagaimana? Orang tua harus mengerti kepada anaknya, anak harus mengerti pada orang tuanya. Poinnya apa? Komunikasi. Tuh, 2, 3. Komunikasi. Ngobrol. Insya Allah semua akan baik-baik saja. Insya Allah. Jadi sejauh mana boleh Iya. ikut campur itu hanya sebatas orang tua ikut campur rumah tangga anak, hanya sebatas Hanya ingin tahu saja, bukan Ingin tahu. untuk menghancurkan, bukan untuk menjatuhkan. bukan untuk mengambil keputusan. Nauzubillah. Oke. Bukan untuk juga memisahkan. Nah, Iya, itu poinnya. bukan. Baik, jazakallah khair Ustadz Hilman. Ustadz Maulana. Iya. Masya Allah. Aduh. Nih kalau yang jadi mantunya Ustadz Maulana kayak bahagia. Masya deh. Allah. Masya Allah. Karena Ustadz Maulana sepertinya kayak mertua saya. Orangnya tuh easy going. Gak mau ikut campur urusan anak. Iya. Udah deh, udah biarin Kak aja. Caca mau Itu besanan rezeki. sama Ustaz Maulana? Kok besanan kok- sih? kok saling Oh memuji iya, tadi? kasih kan kecil Kan ya. kali aja kan bisa jadi besan kan? Tidak boleh. Oh, kenapa? Tidak boleh menjodohkan, tidak boleh membeli buah yang masih dalam pohon. Oh nggak boleh, kan belum balik, belum balik. Jangan, Masih jangan. bayi. Tapi Nanti mendoakan kita tidak boleh, tahu. Ustaz, mendoakan. Mendoakan dan mengarahkan boleh. Tapi Ustaz mau nggak punya ini? Dengan senang hati Anwar siap-siap. Masya Allah. gitu. Anwar Pada korban. ketawa. Ustaz, berbicara tentang mertua dan anak nih emang seru banget, gak ada habis-habisnya ya. Masya Allah. Tapi gimana caranya orang tua dan mertua sebagai orang tua lah gitu. Ya. Kita tuh punya hati yang legowo dan besar hati gitu, bahwa maaf nih, piring di rumah anak retak udah biarin aja karena nggak boleh ikut campur. Harusnya yang benar kan nggak boleh ikut campur. Mau piringnya retak kek, mau sabun cucinya habis kek, mau apa udah diem aja gitu. Maksudnya sih bukannya nggak perhatian, tapi gimana Ya. caranya punya besar hati legowo, biarin nih anakku belajar. Tips and triknya bagaimana? Mohon tausiahnya. Baik, makasih banyak. Alhamdulillah. Izin Ustaz Ilman dan Ustazah, Masya Allah, Tabarakallah. Ku ambil bulu sebatang. Deng, deng, deng. Ku raut dan ku ikat dengan Deng, deng, benar. Ku jadikan layang-layang, ini singkat. Kepada semua jamaah yang lagi nonton, kenapa saya nyanyikan lagu ya ini layang-layang? Kita ini orang tua kayak membuat layang-layang. Dibuat, dirayu, dibenang, kemudian diikat, kemudian dinaikkan di atas. Kalau sudah naik ke atas, nggak usah naik ke layang-layang. Nggak bisa naik itu layang-layang. Biarkan layang-layang itu naik, nanti kita lihat aja. Ya, seperti Diingatkan, ditarik, diulur lagi, Biar. dipantau. Jangan sampai putus itu talinya. Masya Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ingat, ketika anak sudah menikah, ikhlaslah. Karena sudah terjadi ijab kabul. Sudah ada serah terima. Ingat, bapak, orang tua dari pihak wanita sudah menyerahkan anak perempuannya untuk dalam hal ini untuk diberikan kepada tanggung jawab kepada menantunya. Maka terimalah. Begitu pula orang tua dari pihak laki-laki dalam hal ini ikhlaskanlah dan berikanlah kepercayaan kepada anak untuk bisa menjalani rumah tangganya. Karena kenapa? Mereka hidup dengan rumah tangganya. Bukan kita yang merasakan. Jangan kita ikut-ikutan. Karena belum tentu. Selera orang kan beda-beda. Ingat. Kasih kepercayaan ini untuk menjalani supaya orang tua jangan terlalu kepo. Betul tadi kata Ustaz Ilman. Hanya sekadar mengarahkan, mengingatkan, menyadarkan. Bukan untuk ikut campur di dalamnya. Yang terpenting bagi orang tua, yuk kita bantu dia dengan doa. Kita bantu dengan ridha kita. Kita bantu dengan apa? Izinnya kita, ridhonya kita, doanya kita. Keberkahan dari kita sebagai orang tua. Mohon maaf, bukan masuk dalam lingkungan dari anak tersebut. Tapi menyimak dari jauh sebagaimana tadi saya katakan. Ayo belajar dari membuat layang-layang. Itu aja. Jangan sampai kita terlalu larut dalam masalah dari anak itu. Jadi bukan soalnya bermasalah, tapi jawabannya yang bermasalah. Ini bagus juga nih, perumpamaan yang sangat bagus supaya kita bisa belajar bahwa kehidupan ini sudah ada aturannya. Manusia diuji dengan ujiannya masing-masing. Dan ternyata anak itu alhamdulillah
bisa menjalani, karena tidak mungkin Allah menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena ingat, tidak akan mungkin diberatkan. Karena kenapa? Sudah ada kehidupan masing-masing. Bagaimana sosok anak itu menjalani rumah tangganya dengan baik, tenangkan dia, sadarkan dia akan tanggung jawabnya. Itu aja sih. Ketika anak menjalankan kewajibannya, yakin haknya akan terpenuhi. Kadang-kadang orang tua itu kepo sama anak, apa anakku aman-aman saja? Kan seperti itu sebenarnya. Karena orang tua itu pasti yang dalam hal ini luar biasa kasih sayangnya. Kasih sayangnya sampai kapanpun terus. Nah, inilah yang kita harus belajar, bahwa sebenarnya Masya Allah, orang tua yang menyerahkan anak perempuannya kepada kita luar biasa hebatnya. Dia besarkan, dia didik, lalu kita ambil, lalu nanti anak kita dari anak perempuannya dia jadi anak kita atas nama kita, bukan atas nama mertua. Kasihan banget dia. Iya benar. Nama belakang. Misalkan Ustadz Syam punya anak Baraka, namanya bukan nama keluarganya Jihan. Bukan. Tapi nama keluarganya Syamil. Syamil Syamil itu Syam dan Salsabila. Jadi anakku Ganinduto, bukan keluarga bapakku. Sama juga saya. 3 anak perempuan saya, tidak ada nama anak saya nanti di belakang. Itu maksudnya nangis. Maafin nih Ustadz, baru paham karena Anwar cuma 1 ya. Oh iya maafin. Aduh nih hostnya soalnya agak-agak lambat nih kok ininya. Jadi baru paham. Kan memikirkan 3 anak kita itu. Oh iya Allah, nggak apa-apa lah. Tapi kan berkahnya kalau anak perempuan, Masya Allah, tabarakallah. Makanya gini, kalau ada seorang suami ya, sayangi istrimu sebagaimana ayahnya mencintai anak perempuan. Masya Allah. Teman perempuan semua juga kan? Saya perempuan semua. Perempuan semua, Masya Allah. Baiklah, ntar kita bahas lagi tentang peranak-anakan nih. Tapi sekarang kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz, Habib dan semuanya. Bagaimana menghadapi mertua yang perempuan yang suka ngomelin menantu perempuannya di saat nggak ada anak laki-lakinya? Contoh, anaknya sakit melulu, kamu sih nggak bisa ngurus anak. Yang keluar tuh uangnya anak saya, bukan kamu ya. Sekolahin anak di tempat yang mahal-mahal. Ingat ya, yang keluar itu uangnya anak saya, bukan kamu. Kamu punya anak tuh jangan banyak-banyak. Udah cukup 1 aja. Nggak keluar uang anak saya, bukan kamu. Uang kamu itu, kamu yang sakit segala diobatin diurut aja. Nggak usah deh, kamu mah nggak usah ke dokter. Oh pokoknya ini kayaknya masalahnya uang aja nih kayaknya. Kayaknya orang tua yang ngerasa nih uangnya tuh uang anak laki-lakinya gitu loh. Gimana nih Ustadz Hilman nih? Iya, pertama, seorang suami, jika ada orang tuamu menceritakan tentang kelakuan istrimu, maka jangan langsung kemudian dipercaya barangkali. Harus cross check dulu. Check and recheck, benar nggak keberadaannya. Satu itu. Khawatirnya kan mohon maaf, mungkin orang tua lagi kesel, kemudian nyeritain yang nggak baik tentang tentang menantunya. Nah yang kedua, maka dipastikanlah orang tua kita setidaknya diberikan kabar gitu, bahwa aku tuh punya kebijakan begini. Insya Allah orang tua kita akan paham gitu. Kadang sesuatu itu disimpulkan karena kita belum tahu keadaan yang sebenarnya gitu. Jika itu yang sudah kita pahami, insya Allah tidak akan ada cekcok di antara kita gitu. Keduanya hanya butuh dihargai aja, apalagi perempuan. Saya kan anaknya perempuan, dan saya belajar mencoba memahami rasa perempuan gitu. Jadi perempuan itu kan bukan dengan logika tapi dengan perasaan gitu. Maka tempatkan rasamu di rasanya gitu, agar bisa mendapatkan kebaikan di dalamnya. Bila rasaku ini rasamu gitu kan? Iya betul. Ustadz Syam gimana nih doanya supaya bisa melembutkan hati orang tua atau mertua? Masya Allah tabarakallah. Jadi kalau dikatakan doanya boleh dibaca surah Al-Fatihah 40 kali sebelum subuh. Jadi kalau habis tahajud ya, jadi syaratnya mesti bangun tahajud. Bangun tahajud, antara tahajud ke subuh, antara witir ke subuh, baca Al-Fatihah 40 kali, niatkan pahalanya untuk sang mertua supaya Allah lembutkan hatinya. Karena Al-Fatihah itu kan futuhat, pembuka. Jadi dibukakan hatinya, dibukakan akal pikirannya. Karena kalau yang bertanya tadi dipertanyakan mertuanya itu memang kayaknya tertutup mata hatinya karena anak menantunya sakit aja dibilang nggak usah ke dokter, diurut aja, subhanallah. Jadi ya memang perlu untuk Allah membukakan pintu hatinya. Kemudian untuk seluruh
mertua dan menantu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup ini dipantau sama Allah, dilihat sama Allah. Tindak tanduk kita, kapan kita menzalimi orang, baik menantu menzalimi mertua atau mertua menzalimi menantu, itu semua akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, kan yang namanya manusia itu harus hidup berpasang-pasangan, tapi kok sampai sekarang Ustadz Maulana nggak ada pasangannya juga sih? Nggak usah dijawab Ustadz, jangan kemana-mana. Jamaah Islam itu indah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah. Kasian banget. Oh jamaah, alhamdulillah. Langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Langsung ya dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz Ustazah, ceritanya begini. Orang tua saya tidak suka dengan suami saya. Selalu buat fitnah di keluarga besar sampai saya harus menghindari pertemuan keluarga. Dan karena tidak mau sakit hati mendengar orang tua berbicara kemana-mana, lebih baik saya dan keluarga kecil saya memutuskan tinggal di rumah kita sendiri. Agar suami dan anak lebih tenang. Bagaimana? Apakah saya berdosa apabila saya menjauh dari orang tua? Gimana Ustadz Maulana? Jadi sebenarnya bukan menjauh, mencari yang sesuatu yang lebih aman supaya tidak ada terjadinya konflik. Dan yang jelas, mohon izin tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita tadi, jangan ada dua nahkoda dalam satu perahu sesilmannya. Dan alhamdulillah kalau ini menjauh, yang penting tidak memutuskan silaturahmi. Nah, justru kalau jauh akan kangen itu muncul. Kita akan kangen dengan datangnya matahari ketika di malam hari. Kita akan rindu datangnya bulan ketika di siang hari. Jadi kalau berjauhan itu menimbulkan rasa cinta, kangen, rindu. Itu enak. Jadi bukan untuk memisahkan dalam artian memutus silaturahmi, tapi untuk menjadikan lebih baik lagi. Dan yang paling penting ketika memutuskan sesuatu perkara, putuskan dengan sebaik-baiknya, cari jalan keluar yang baik. Jangan karena ego kita atau nafsu kita sehingga mohon maaf yang mendapatkan hasil itu justru merasa terzolimi. Ya, keputusan bersama. Jadi memang harus saling komunikasi. Saya juga pernah tinggal sama ibu karena ibu saya, kamu harus tinggal di rumah ini. Cara saya supaya bisa pisah, saya bangun rumah. Saya bilang, rumah saya sudah selesai. Oh, alasan. Terus ambil adik saya tinggal sama ibu, saya pindah ke sana. Insya Allah nggak ada dosa di situ ya Ustadz ya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah berikutnya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana dengan orang tua yang menginginkan setelah anak perempuannya menikah, pengen selalu sama anak perempuannya sampai akhir hayatnya. Apakah sebagai anak perempuan harus tetap memenuhi keinginan orang tua yang keinginannya seperti ini atau bagaimana? Mohon pencerahannya Ustadz Hilman. Iya baik, Masya Allah, Tabarakallah. Duhai orang tua, jika kita diizinkan dan diamanahkan anak perempuan, maka setelah dia menikah tentu tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Ini harus kita pahami dan kita sadari. Tetapi juga ya seorang suami harus tanya gitu. Jika keadaan orang tuanya memang harus diperhatikan, harus dijaga, dan memang hanya satu gitu ya, satu-satunya hanya anak perempuan itu yang bisa menjaga dia, maka belajarlah untuk ridho juga, kemudian agar tidak mengedepankan ego kita. Sebenarnya poinnya bukan mana yang harus didahulukan sih, tapi mana yang harus kita ngertikan di awal keadaan yang dihadapkan dalam rumah tangga kita. Insya Allah, jika keadaan orang tuanya harus dijaga, maka seorang perempuan mau tidak mau pastikan hadirnya kita. Maka suami harus ikhlas, harus ridho gitu, karena ya ada orang tua harus dijaga gitu. Tapi kalau bicara lebih baik, sebaiknya orang tua harus ikhlas melepas anak perempuannya kepada suaminya. Dan doakan saja yang terbaik. Karena kita percaya ketika seorang ayah, seorang ibu, ada anak laki-laki yang datang menikahi anak perempuan kita, tentu kita harus pilih-pilih. Agar bagaimana si laki-laki ini juga menyayangi anak perempuan kita gitu ya. Maka insya Allah bersyukurlah yang masih punya orang tua. Karena pintu surgamu masih terbuka dalam hidupmu. Doa-doa mustajabmu masih engkau bisa dapatkan dalam hidupmu. Jika orang tuamu masih ada, bahagiakan mereka. Jika sudah tidak ada, doakan mereka. Insya Allah ada kebaikan untukmu bagi keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin kalau ada rezeki lebih, boleh kayak Ustadz Maulana bangun rumah sebelah-sebelahan dekat, jadi nggak jauh seperti itu. Tapi memang diutamakan kalau bisa. Kalau bisa emang pisah
atap Ustaz gitu. Maulana bangun rumah di Makassar tapi tinggal di Jakarta. Oh gitu, bangun rumah di Makassar. Karena emang guru kita ini emang uangnya nggak buat dia sendiri. Masya Allah. Jamaah kalau ada kesusahan nih, Ustadz Maulana tuh uang tuh, wah, sini dibantu. Itu bener loh, saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Uangnya banyak tapi nggak buat sendiri. Kalau kita kan uang banyak kita buat kita. Kalau Ustadz mah digini-giniin, Masya Allah banget loh. Ini luar biasa. Jadi Ustadz- kaya buat orang lain bukan buat dirinya sendiri. Ustaz Maulana itu hebat Tuh, kan? kameramen pada senang semua nih. Ya kan Ustadz Maulana jamaah itu- kalau ada masalah boleh deh DM Iya, aja. Ustaz Maulana itu uangnya banyak, kebutuhannya nggak ada gitu. Iya, karena kan istri Banyak kebutuhan nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Allah muliakan Ustadz dunia akhirat, Amin, insya amin, Allah. amin. Baiklah kalau begitu, Ustadz Syam, muhasabah tentang pembelajaran kita hari ini dan juga mohon doanya Ustadz Syam, silahkan. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang pernikahan bahwa sejatinya pernikahan itu tujuannya litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah, ketenangan, kenyamanan, rasa cukup, rasa bahagia. Maka subhanallah, segala jenis sesuatu yang bisa mengganggu dalam hal rumah tangga ini, yang membuat kenyamanan ini berkurang, maka sebisa mungkin kita menghindarinya. Dan maka pesan kami tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, mestilah semuanya dijalani karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang menantu, menjadilah menantu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil anak perempuan orang lain, saya mesti menjaganya, saya wajib untuk menafkahinya, saya wajib untuk mendidiknya agama. Dan orang tua pun demikian. Setelah melepaskan anaknya, mesti dia ikhlas menjadi seorang mertua karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma melahirkannya, dia tidak pernah request menjadi anak saya. Seandainya mungkin dia bisa request, dia mau request jadi anak Sultan Arab, tapi dia ditakdirkan menjadi anak saya, maka dia tidak punya hutang sama sekali sama saya. Dia tidak wajib untuk membayar hutang tersebut karena memang dia tidak bisa membayar hutang ini. Setetes air susu ibu tidak akan pernah kita bisa bayar. Makanya anak tidak pernah berhutang sama orang tua, namun anak mesti wajib memuliakan kedua orang tuanya. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilustrasi yang sangat indah dalam surah Luqman, di mana Luqmanul Hakim tidak pernah menuntut anaknya menjadi anak soleh. Luqmanul Hakim hanya berpesan, la tusyrik billah, anakku jangan kau sekutukan Allah, jangan sekutukan Allah, jangan sekutukan Allah. Setelah Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, Allah langsung yang berpesan kepada anak Luqmanul Hakim dengan mengatakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wahai anaknya Luqman, berbaktilah engkau kepada orang tuamu yang telah melahirkanmu, yang telah bersusah payah denganmu. Jadi bukan Luqman yang memerintahkan anaknya jadi anak soleh, tapi Allah langsung yang memerintahkan anak Luqman menjadi anak soleh. Kenapa? Karena Luqmanul Hakim fokus membuat anaknya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua kadang-kadang terlalu banyak menuntut kepada anak, kau itu harus berbakti sama mama, kau itu harus berbakti sama papa, papa yang menyekolahkanmu. Kita lupa untuk membuat anak takut kepada Tuhan. Padahal ketika anak sudah takut kepada Tuhan, mustahil dia tidak memuliakan kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين يا Allah karuniakan kepada kami pasangan yang soleh, anak cucu keturunan yang soleh, dan juga orang tua mertua yang soleh serta soleha. Jaga rumah tangga kami ya Allah, di dunia hingga di jannatul firdaus. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin, karena sejatinya neraka dan surga itu ada dalam hati, bukan hanya tentang materi. Jadi buat kita untuk selalu saling mendoakan, komunikasi, dan buat para orang tua jangan terlalu ikut campur untuk urusan rumah tangga anak-anaknya. Terima kasih kepada guru-guruku dan juga terima kasih kepada Jamaah Islam Itu Indah. Sekarang saatnya saya Caca Frederika mohon pamit undur diri dulu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam